Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Laude Syahrin SPDI, salah satu guru pada SMA Negeri 1 Napan Kosambi, Kecamatan Napan Kosambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000124435. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada SMA Negeri 1 Napan Kosambi di kelas 10-2 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah dengan model pembelajaran PJBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu silakan semua orang dipimpin untuk berdoa kepada kita kelas, ya, dipersilakan. Baik. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Terima kasih banyak kita kelas. Anak-anak sekalian. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap mengikuti kegiatan proses belajar hari ini? Siap. Luar biasa sekali. Kita beri bapak dulu. Kita mengikuti kegiatan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin mengecek kesiapan kerapian daripada anak-anak sekalian, ya, terkait dengan apakah anak-anak sekalian ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan silakan berdiri dulu semua dulu. Oke, belakang. Luar biasa rapi. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan teman-teman, ya, cek kiri kanannya, ya, belakang. Siapa yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah. Ya. Ternyata anak saya antusias untuk kemudian mencari ilmu. Nah, ini adalah salah satu bagian juga halal daripada mudah memiliki ilmu. Ya. Jadi begitu saja ya.
sebelum kita masuk daripada inti kegiatan proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada anak-anak sekalian. Mana yang pertama? Apa yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menghindari akhlak mazmumah di lingkungan sekolah atau di luar sekolah? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya menbiasakan anak muda untuk membangun kehidupan yang lebih baik? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, silakan. Baik, jadi untuk menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela, yaitu dengan cara menjaga diri dari pergaulan yang negatif, menjaga tutur kata dan perilaku, menghindari diri untuk berpikir positif dan mencari lingkungan yang mendukung, serta berhati-hati dengan pengaruh media sosial. Saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu merancang dan menyajikan paparan mendalam mengenai cara menghindari anak mazmumah dan membiasakan anak muda agar hidup lebih nyaman dan berkah dengan menggunakan persentase untuk mengkomunikasikan dampak negatif serta solusi untuk menghindarinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya akhlak muda dalam kehidupan sosial dan agama melalui eksplorasi, diskusi, dan pembuatan proyek yang menggambarkan dampak negatif dari akhlak mazmumah serta manfaat anak muda dalam kehidupan sosial dan agama. Dan itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita, mari anak-anak sekalian kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Ya. Sekarang mohon berdiri. Jadi baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru membentuk kelompok untuk kemudian mengerjakan tugasnya, mari kita simak dulu video berikut ini. Disimak. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu kita telah membahas masalah akhlak mazmumah dan mahmudah. Ya. Jadi mungkin ada yang masih ingat, ya, anak-anak sekalian, materi pembelajaran minggu yang lalu terkait apa kira-kira itu makna akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah? Ada bisa? Ayo. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela, buruk atau tidak terpuji. Ini mencakup perilaku dan norma-norma yang menyimpang dari norma agama. Orang yang memiliki akhlak mazmumah cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti berbohong, sombong, tamak, iri hati, dan lain sebagainya. Sedangkan akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, baik, dan sesuai dengan ajaran agama.
Alat ini meliputi sifat-sifat positif seperti kejujuran, kesabaran, rendah hati, kasih sayang, dan sikap adil. Beri dulu pos dulu. Jadi itu ya perbedaan antara alat mazmumah dengan alat mahmudah. Jadi selepas ya, alat mazmumah itu biasa kita sebut dengan alat atau sikap tercela. Ya. Sedangkan alat mahmudah itu biasa kita juga namakan dengan yang namanya alat terpuji. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan bentuk kelompok ya. Masing-masing 4 kelompok ya. Jadi dengan jumlah 1 kelompok 4 orang ya. Jadi kelompoknya sudah terbentuk ya. Namun belum itu kira-kira saya ini sama di kelompok berapa ya. Jadi masing-masing perwakilan kelompoknya untuk silakan maju di depan ya. Cabut blok untuk menentukan kira-kira saya ini masih di kelompok berapa. Silakan maju di depan. Dengan hitungan 3, 1, 2, 3 silakan dibuka. Di kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Jadi kalau itu masing-masing kelompoknya ya. Mengerjakan atau membuat poster atau peta konsep terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menghindari alat mazmumah dan membiasakan alat mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Jadi dibuatkan peta konsepnya. Pak Guru akan memberikan LKPD-nya. Jadi nanti dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk LKPD-nya ya. Pak Guru akan memberikan LKPD-nya. Jadi nanti dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk LKPD-nya ya. Waktu atau durasi dalam mengerjakan tugas itu selama 40 menit. Jadi kalau ada yang kurang pahami dan mengerti ya, nanti sebentar ditanyakan ya. Silakan. Dan saya lihat secara saya cek, ternyata tugas yang saya berikan itu sudah selesai secara keseluruhan. Maka langkah selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karya pembuatan poster dan peta konsep. Ya. Jadi kira-kira kelompok berapa yang siap dulu? Ya. Yang maju untuk presentasi kelompok berapa? Siapa yang kelompok berapa yang siap? Kelompok 2? Ayo. Ya.
Silakan. Kelompok 2 dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Tapi sebelum kita ke inti pembahasan kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Oke, kami dari kelompok 2. Saya Ocai selaku moderator dan Saya Hasri selaku pemateri. dan Lode ada untuk anggota. Oke. Dan Siti Mulia. Oke, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita ke materi yang akan dibawakan oleh saudara kita Hasri. Oke, terima kasih untuk moderator. Baik, jadi untuk mengefisienkan waktu langsung saja dari tugas yang diberikan tadi ada mengenai akhlak mahmudah, yang dimana akhlak mahmudah itu adalah suatu akhlak yang sangat baik dan kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal akhlak mahmudah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, yakni kita harus berkata sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang kita katakan. Kemudian sabar, ikhlas. Ikhlas ini seperti ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, kita tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Kemudian dermawan, yakni sifat seseorang yang sangat baik, seperti memberikan sedekah atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa memerlukan imbalannya. Kemudian ketika kita menerapkan perilaku akhlak mahmudah atau akhlak yang baik ini, kita bisa mendapatkan manfaat seperti kita bisa membentuk pribadi yang disukai, mendapatkan keberkahan hidup, dan meningkatkan keharmonisan sosial. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana cara kita menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa memulai dari diri kita sendiri, yakni latihan bagaimana kita menjadi sabar, kemudian selalu berkata dengan jujur, kemudian berbagi dengan sesama. Oke, baik, itulah materi yang kita dapat dari hasil diskusi kita tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah pemateri yang telah dibawakan oleh saudara kita Hasri. Mungkin ada teman-teman yang kurang dipahami atau kurang jelas. Saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk menanyakan apa yang belum dipahami atau masih kurang dimengerti. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Guru Agama kami, Pak Syahrin. Yang terhormat teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Meli selaku moderator, dan ini rekan saya Cahya Angelita sebagai pemateri dan Ones sebagai teman yang akan membantu memegangkan ini. Kemudian Ilham dan Rizal sebagai narasumber. Baik, agar lebih mengefisienkan waktu, kita lanjut saja ke pembahasan materi. Cahya Angelita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poster dan peta konsep yang kami buat. Di sini terdapat poster langkah praktis menghindari akhlak mazmumah dan menerapkan akhlak mahmudah yang memiliki slogan mulai dari diri wujudkan perubahan. Di sini terdapat hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian di sini terdapat kata konsep
Solusi menghindari akhlak mazmumah dan menerapkan akhlak mahmudah. Yang pertama, menghindari akhlak mazmumah yang mencakup berintrospeksi, menghindari lingkungan negatif, dan menerapkan akhlak mahmudah yang mencakup memperbaiki niat, berlatih berperilaku baik, mencari lingkungan yang positif, dan meningkatkan ibadah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil pemaparan materi dari rekan saya Cahya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan terhadap presentasi kami dan hasil diskusi kami, saya persilakan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan. Pada kelompok 3 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berada di tempat saat ini di kelas teks cinta kami ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Syarin selaku guru agama kami karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang kelompok kami itu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nianti selaku moderator dan di sebelah kanan saya yaitu Wode Marwa dan Komarianto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Wode Marwa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun peta konsep kami yaitu akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Contoh dari akhlak mazmumah yaitu dusta, sombong, iri hati dan kikir. Sedangkan contoh dari akhlak mahmudah yaitu jujur, rendah hati, ikhlas dan dermawan. Adapun dampak yang terlihat dari penerapan akhlak mazmumah dan mahmudah sangat terlihat pada akhlak mazmumah menimbulkan konflik serta merugikan diri sendiri. Sedangkan akhlak mahmudah menciptakan kedamaian dan meningkatkan hubungan sosial. Ini ada poster yaitu timbangan keselarasan antara perbuatan baik dan buruk dengan slogan pilih akhlak mahmudah dan tinggalkan akhlak mazmumah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja yang bisa dipaparkan materi oleh teman saya. Jika ada sanggahan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di kelas ini. Salawat serta salam terpal pula kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW yang insya Allah dengan salawat serta salam yang kita haturkan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, kami dari kelompok 1, saya Wade Khairatun dan rekan saya Latino, Wode Nasriwanda dan Wode Muna Juniati. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang akhlak mazmumah. Sebelum kita masuk ke peta konsep, kita harus tahu dulu apa itu akhlak mazmumah. Jadi, akhlak mazmumah adalah akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak terpuji, buruk dan tercela. Ini mencakup sikap dan perilaku yang negatif seperti suka berbohong, sombong, tamak, dan lain sebagainya. Baik, akhlak mazmumah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada hasad. Hasad adalah emosi yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kualitas prestasi atau kepemilikan. Yang kedua ada dusta. Dusta adalah pelanggaran paling serius dalam kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan seseorang. Yang ketiga ada takabur. Takabur adalah membanggakan diri sendiri. Orang takabur cenderung
merasa lebih besar daripada orang lain. Yang terakhir ada ghibah. Ghibah adalah sebuah dosa. Istilah ghibah mirip dengan fitnah, gosip atau menggunjing orang lain. Dampak dari akhlak mazmumah ini yaitu merusak hubungan sosial, menjauhkan diri dari keberkahan hidup, dan menghambat kesuksesan. Solusinya yaitu muhasabah diri, meningkatkan keimanan, dan memperbanyak amal ibadah. Baik, kemudian ada poster. Poster kami yang berslogan yaitu hindari akhlak buruk dan raih hidup berkah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi poster yaitu iri hati. Iri hati yaitu perasaan tidak senang atas kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang dan berharap kenikmatan tersebut hilang. 2. Ghibah, kondisi di mana tempat berkumpulnya orang untuk menceritakan perilaku buruk dan kesalahan orang tersebut. 3. Orang yang kecanduan HP, kondisi di mana seseorang memiliki ketergantungan berlebihan terhadap HP, laptop, tablet, dan lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, atau sanggahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana perilaku tersebut dapat mendukung terciptanya kehidupan nyaman dan berkah? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya, Siti Safira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perilaku yang mendukung terciptanya kehidupan yang nyaman dan berkah yaitu perilaku mudah mendukung terciptanya kehidupan yang nyaman karena membangun rasa saling menghargai, memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan rasa damai dalam hati. Dengan selalu berusaha berbuat baik, kehidupan akan penuh dengan keberkahan, baik dalam bentuk rezeki, kebahagiaan, maupun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, itulah jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau belum puas dengan hasil jawaban? Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh, kayaknya sudah tidak ada yang ditanyakan atau sudah kelar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan presentasi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Ya. Baik, selanjutnya setelah selesai penyampaian pada masing-masing kelompok, maka saya akan memberikan sebuah penghargaan kelompok, ya, pada penampilan pada masing-masing kelompok atau skor nilai, ya. Untuk kelompok 1, ya, kerjasama itu nilai 85, terus persentase 90. Kemudian skor 175. Terus kedua, kelompok 2 kerjasama 88, persentase 90 dengan skor 178. Ya. Terus kelompok 3 kerjasama 85, ya.
terus persentase 85 ya. Sehingga dengan perolehan skor nilai dengan jumlah 170 kelompok 4 ya. Kerjasama yang nilai 90 besar, terus persentase pun juga dengan nilai 95 sehingga yang totalnya skor 185. Jadi perolehan untuk juara 1 diraih pada kelompok 4. Kita berikan kelompok 4. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk kemudian menyimpulkan apa yang menjadi hasil daripada diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang sangat dihindari dalam ajaran Islam karena dapat merusak keharmonisan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kemudian akhlak mazmumah itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hasad, takabur, dusta, dan gibah. Baik, itu saja. Selanjutnya ya, saya akan menyimpulkan ya, terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang menjauhi atau menghindari halal mazmumah dan membiasakan halal mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Jadi inti daripada itu adalah bagaimana kemudian kita sifat atau halal mazmumah itu adalah salah satu halal yang tercela atau yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya tadi riba ya, iri hati, dengki, sombong, dan sebagainya. Dan kesemuanya itu adalah salah satu sifat yang kemudian bisa menggerogoti apa yang menjadi awal kebaikannya kita. Ya, makanya kita berhati-hati dengan yang namanya halal mazmumah. Ya. Lagi dalam lingkup sekolah misalnya, ya, dalam lingkup keluarga kita, ya, di lingkungan masyarakat. Sedangkan halal mahmudah adalah hal yang terpuji, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata misalnya kita sudah memiliki hal itu, ya, paling tidak kita harus mempertahankannya. Ya, jangan sampai kita kendor. Ya. Kalau kita tidak mampu misalnya, ya, kita perlu tingkatkan lagi. Ya. Nah, itu sangat selain daripada dicintai oleh Allah, juga hal itu sangat dicintai daripada masyarakat oleh lingkungan kita. Ya. Nah, itu luar biasa salah satu sifat atau hal terpuji. Ya. Salah satunya tadi misalnya memiliki sifat dermawan, ya, yang membantu, ya, terus kemudian tawadu, ya, rendah hati, ya, qanaah, istiqomah, sebagainya itu bagian daripada alat-alat yang mahmudah, alat-alat yang terpuji, tidak merasa diri sombong. Jadi walaupun seseorang itu cerdas, pintar misalnya, ya, tapi dia memposisikan dirinya daripada orang lain. Misalnya dia bergaul sama orang lain, dia pandai memposisikan dirinya, tidak menampakkan sifatnya sebagai seorang yang ilmuwan, misalnya tidak menampakkan diri sebagai orang yang sombong terhadap ilmu. Ya, dia mampu memposisikan itu, ya. Ya, itu daripada kesimpulan materi proses pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga atau memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk kemudian menuliskan perasaan refleksi terkait dengan hasil kegiatan pembelajaran kita dari awal tadi, ya, sampai pada diskusi, presentasi, dan kemudian diskusi tanya jawab pada masing-masing kelompok. Ya, saya akan berikan selembaran kertas untuk kemudian ditulis refleksi perasaannya. Ada dari
Iya, dari perempuan tulis. Silakan ditempel masing-masing. Oke, terima kasih banyak semua. Ya. Saya minta pada salah satu orang perwakilan ya, untuk kemudian membacakan catatan hasil refleksi dari teman-temannya. Ya. Hasil kedua. Silakan cak salah satunya di sana. Buka yang dicetak baca. Cepat saja. Buka saja. Cepat saja. Perasaan saya sangat senang karena dapat memahami cara pembuatan poster dan peta konsep. Selain itu, saya juga sangat senang karena kami bisa berbagi tanggapan dan jawaban ilmu pengetahuan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Oke, kita beri doa dulu. Selanjutnya untuk materi pertemuan kita minggu depan ya, yaitu kita akan membahas tentang hikmah ya, daripada materi menjauhi hal mazmumah dan membiasakan hal mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Apa hikmahnya di balik itu hal mudah itu ya? Karena setiap itu pasti ada hikmahnya ya. Setiap alat atau sifat yang kami pasti ada hikmah. Nanti pertemuan itu kita bahas pada nanti minggu depan ya. Ya. Ya ini saya minta salah satu kelompok mungkin kita kelas ya, ditutup dengan doa kegiatan proses belajar kita kali ini ya. Baca dengan surat Al-Ikhlas ya bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari dari awal tadi sampai dari pertemuan akhir kita, semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan nilai-nilai halal mahmudah kita dan bisa kita jauhkan diri kita dari halal-halal yang bisa menjerumuskan kita dalam kesengsaraan dan bisa dibenci oleh Allah dan tidak bisa dibenci oleh masyarakat atau manusia lain. Jadi mungkin itu saja ya, pertemuan kita pada kali ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.